Di video sebelum ini, kita sudah membahas awal mula kehidupan di bumi. Dan kita sampai pada kesimpulan bahwa kondisi bumi itu harus cocok agar molekul anorganik yang kemarin sudah kita bahas itu bisa berevolusi menjadi senyawa organik dan juga sel pertama. Sekarang, mari kita lihat proses terbentuknya bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung saja, planet bumi itu terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui proses terbentuknya tata surya. Pembentukan dan evolusi tata surya itu dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ketika sebagian kecil akumulasi gas, plasma, dan debu raksasa itu mengalami peluruan gravitasi. Jadi gini ya, ini kan akumulasi gas dan lain-lain tadi ya. Dia ini punya gravitasi. Gravitasi itu adalah tarik-menarik yang dilakukan oleh semua hal di alam semesta yang memiliki massa atau energi. Massa ini maksudnya berat. Nah, ini karena gravitasinya meluruh itu bukan berarti habis ya, tapi hanya berkurang lah. Lah, yang lain, benda-benda yang awalnya terakumulasi dan nempel ini, itu kan jalan gini, terus akhirnya ucul. Ucul itu maksudnya lepas ya. Nah, ketika lepasnya ini kan ada yang gede, ada yang kecil juga. Lah, yang lepas ini ada yang tabrak. Akhirnya, yang ini, yang masih ngumpul, yang nggak ucul ini, yang nggak lepas ini menjadi bintang. Sedangkan yang lepas dan tabrakan ini tadi, lah itu bertabrakan sampai terbentuklah planet, terbentuklah asteroid, terbentuklah satelit alami, dan benda-benda kecil yang lain. Tak perjelas dulu ya. Jadi tata surya ini terdiri dari bintang dan benda-benda langit yang mengelilinginya seperti planet, asteroid, satelit, dan lain-lain. Dan salah satu planet yang ada di tata surya kita itu adalah planet bumi. Dan satelit yang mengelilingi bumi itu adalah bulan. Terus tata surya itu jumlahnya nggak cuma satu, ada banyak pol. Nah, kumpulan dari tata surya ini itu mengelilingi lubang hitam. Lah, kumpulan tata surya yang mengelilingi lubang hitam ini tadi itu namanya galaksi. Dan galaksi jumlahnya juga banyak di alam semesta. Jadi di alam semesta ini ada diperkirakan sekitar 2 triliun galaksi. Dan salah satu dari 2 triliun galaksi tadi itu adalah galaksi Bima Sakti. Dan di galaksi Bima Sakti ini tadi itu ada sekitar 200 sampai 400 miliar tata surya. Dan salah satu tata surya yang ada di situ itu adalah tata surya matahari kita sekarang. Bayangin betapa kecilnya kita dan betapa gedenya alam semesta ini. Galaksinya aja jumlahnya 2 triliun. Gede banget kan? Walaupun masih lebih kecil daripada 193,7 triliun ya. Nah, kembali ke proses terbentuknya tata surya tadi ya. Pertanyaannya sekarang gini, kok bisa benda-benda tadi ini tiba-tiba terlontar gini? Gimana sih prosesnya? Nah, ini bermula dari teorinya George Lemaitre, seorang biarawan Katolik Roma. Dia dianggap sebagai orang pertama yang mengajukan teori ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi ia menyebutnya sebagai teori atom purba. Terus, lah teori itu tadi kan ada persamaan matematisnya ya. Persamaan yang mendeskripsikan teori ini itu dirumuskan sama Mbah Alexander Friedman. Terus, pada tahun 1929, Mbah Edwin Powell Hubble itu melakukan pengamatan lewat teleskop beliau. Jadi beliau mengamati, ternyata ketika beliau mengamati galaksi itu, jarak galaksi dari tempat beliau mengamati itu ternyata semakin menjauh. Nggak cuman itu, jarak antar galaksi itu ternyata juga saling menjauh. Nah, sekarang kalau misalkan waktu itu ditarik mundur, kira-kira jadinya gimana? Berarti kan galaksi-galaksi tadi itu kan saling mendekat toh, saling mepet toh. Kalau misalkan ditarik lagi galaksi-galaksi tadi, berarti kan menyatu. Kalau ditarik mundur lagi waktunya, jadinya gimana? Kan semakin rapat, semakin mengecil. Akhirnya sampai di satu titik yang sangat panas, yang sangat padat. Titik ini yang disebut titik singularitas. Jadi ternyata alam semesta kita ini bermula dari satu titik, kemudian satu titik itu tadi, itu meledos
meledak ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya bukan meledak, tapi mengembang. Jadi alam semesta kita itu bermula dari satu titik. Kemudian satu titik itu seperti ditiup, sehingga dia itu mengembang. Tapi jangan lupa loh ya, yang mengembang itu bukan hanya ruang dimensi alam semesta kita, tapi juga waktu. Jadi kalau ditarik mundur ke satu titik tadi, berarti waktu itu belum ada. Maka muncul pertanyaan, terus ada apa sebelum Big Bang? Nah, untuk mengetahui ada apa sebelum Big Bang, tentu di konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.